Like video ini. Rumah utama keluarga Pratama. Jangan lupa like video ini. Rumah utama keluarga Pratama. Elia terlihat bergerak dengan tergesa-gesa begitu dia mendapatkan telepon dari seseorang tadi. Awalnya dia berpikir untuk beristirahat sejenak, sebab dia baru saja kembali dari sesi pemotretan. Rasa lelah dan enggan jelas menghampirinya, bahkan dia sudah mulai berniat memejamkan bola matanya. Tapi suara seseorang dari balik handphonenya seketika membuat dia terbangun dari keadaannya. Perempuan itu buru-buru menyambar kunci yang ada di atas nakas, berlarian kecil keluar dari kamarnya lantas mulai menuruni satu persatu anak tangga. "Mau kemana sayang?" tanya Mama Elia pada putri pertamanya itu. "Aku harus pergi sebentar, Ma." Saat Elia berkata pergi, sang mamanya jelas sedikit keberatan. "Mama pikir Cooper akan pulang sebentar lagi, kamu yakin harus pergi dikala dia kembali?" tanya wanita itu sambil mengerutkan keningnya. Sejenak Elia diam. "Mama bisa minta bantuan Rihanna untuk mengurusi keperluan Cooper, ini cukup mendadak," jawab Elia kemudian. Dia secepat kilat bergerak keluar menuju ke arah pintu utama rumah tersebut. Mamanya terlihat menghela kasar nafasnya, dia pikir putrinya tetap tidak berubah sejak dulu. Tetap seperti itu, tidak bisa membedakan mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan. Elia buru-buru bergerak menuju ke arah garasi, membuka pintu mobilnya dengan gerakan terburu-buru lantas naik ke dalam sana. Perempuan itu pada akhirnya melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Di sisi lain begitu Elia keluar dari gerbang utama keluarga Pratama ke arah sisi kanan bangunan, Cooper terlihat mulai bergerak dari sisi kiri bangunan dan masuk ke dalam kediaman keluarga Pratama. Sepinya laki-laki itu bisa melihat kepergian perempuan tersebut. Bola mata Cooper melirik ke arah mobil Elia yang mulai menghilang. Laki-laki itu mendengus lantas membuang pandangannya. "Dasar pelacur," umpat laki-laki itu pelan. "Ya." Rihanna terlihat menyahut, dia pikir Cooper mengajaknya bicara. "Tidak apa-apa," sahut laki-laki itu lantas mulai memarkirkan mobilnya di sisi dalam garasi. Begitu mobil berhenti, Cooper langsung mematikan mesin mobilnya, dia kemudian menatap ke arah Rihanna sejenak. Perempuan itu terlihat mengerutkan keningnya. "Apa?" tanyanya dengan nada sedikit ketus. "Naiklah ke atas dan bersihkan diri." Mendengar perintah Cooper soal membersihkan diri, seketika membuat Rihanna memikirkan satu kemungkinan buruk. Dia bergidik ngeri. Dikala pemikiran menjijikkan mengelilingi kepalanya, tiba-tiba jemari telunjuk Cooper menjentikkan keningnya secara spontan. "Kamu pikir setiap saat yang aku inginkan hanya seks?" oceh laki-laki itu sambil menatap kesal ke arah wajah Rihanna. Mendengar ucapan Cooper seketika wajah perempuan itu memerah. "Aku ingin membawamu ke satu tempat, bersiaplah," ucap laki-laki itu kemudian. "Ah, kemana?" Rihanna jelas bertanya bingung. Alih-alih peduli dengan ekspresi Rihanna, laki-laki itu langsung turun dari mobilnya, kemudian bergerak menuju ke arah pintu di mana Rihanna berada. Dia membuka pintu mobil tersebut dengan perlahan. "Jika aku mengatakannya sekarang, itu jelas tidak menjadi kejutan, kau ini bisa tidak jangan terlalu banyak bertanya." Dan laki-laki itu seperti biasa bicara begitu ketus dan dingin. "Ish, tidak bisakah jadi laki-laki jangan terlalu galak?" Rihanna mengumpat kesal, dia langsung turun dari dalam mobil tersebut, berniat berjalan melewati Cooper dan meninggalkan laki-laki tersebut. Tapi dia sangka tiba-tiba Cooper menarik tangannya dengan gerakan spontan hingga membuat Rihanna terkejut dan langsung masuk ke dalam pelukan laki-laki itu secara refleks. "Kak!" Rihanna jelas gelagapan, laki-laki itu sengaja mengencangkan pelukannya. Dia takut jika orang rumah melihat apa yang terjadi di antara mereka. "Jangan lakukan ini, bagaimana jika kakak atau mama melihatnya? Bagaimana jika bibi pelayan atau papa tiba-tiba datang?" Rihanna jelas panik,
dia berusaha melepaskan pelukan laki-laki itu dengan kedua tangannya. Alih-alih peduli ketakutan Rihanna, Cooper tiba-tiba menyambarnya dengan penuh nafsu. HMMPPP. Perempuan itu jelas terkejut setengah mati, kedua tangannya mencoba memukul dada Cooper dengan gerakan cepat agar laki-laki itu melepaskan chain-nya. Cooper bukannya melepaskan chain-nya, dia malah semakin memperdalam chain tersebut. Cukup lama, membuat Rihanna kehilangan nafasnya, hingga akhirnya. Sayang. Tiba-tiba suara seseorang mengejutkan mereka. Seketika Cooper melepaskan Ken-nya dari bir Rihanna, dan Rihanna jelas panik setengah mati, dia mencoba menetralisir detak jantungnya yang tidak mau berhenti. Ketika Rihanna mencoba untuk menetralisir detak jantungnya, sang mamanya tahu-tahu muncul dari arah pintu samping. Kalian sudah pulang, sayang? Wanita tua itu bertanya sambil melirik ke arah Cooper lantas dia menoleh ke arah putrinya tanpa rasa curiga sedikitpun. Wanita itu dari lantai atas melihat mobil Cooper kembali tidak lama setelah Elia keluar dari sana. Dia pikir kenapa mereka lama sekali kembali ke dalam, karena itu wanita itu langsung mendatangi mereka, takut jika hal buruk terjadi. Dan Rihanna pikir andaikan sang mama tidak mengeluarkan suaranya lebih dulu ketika datang, Rihanna jamin perbuatan mereka tadi akan ketahuan. Apalagi Cooper menciumnya jelas penuh dengan hasrat. Seketika perempuan itu menarik nafasnya secara perlahan. Laki-laki ini. Rutuk Rihanna dalam hati. Cukup kesal karena laki-laki itu selalu bertindak sesuka hatinya. Untung tidak ketahuan, jika tidak apa kata mamanya. Bisa dia pastikan alangkah kecewanya sang mama saat tahu perbuatannya, dia pasti akan dibilang telah tega menggoda kakak iparnya sendiri. Seorang pelakor yang tidak tahu malu. Padahal jelas-jelas bukan dia yang menggoda, tapi kakak iparnya yang brengsek dan bajingan. Dan di tengah rasa cemas yang masih menghantam, bisa-bisanya Cooper bersikap begitu tenang dan santai. Nanti malam kami akan pergi lagi. Ucap laki-laki itu sambil berjalan mendekati Mama Rihanna. Loh, pergi lagi? Kemana? Jelas saja sang mama bertanya bingung. Itu. Rihanna pikir dia ingin menolaknya. Ada pertemuan dengan relasi bisnis dari luar negeri, mereka hanya bisa meluangkan waktu sembari mendapatkan makan malam bersama. Dan laki-laki itu tetap bertindak tenang seperti biasa, bicara menyela ucapan Rihanna kemudian bergerak masuk ke dalam rumah. Jadi tidak makan malam di rumah. Ada raut sedih di balik wajah mamanya. Tidak, kami jelas akan makan malam di luar bersama klien tersebut. Cooper langsung melesat mendekat anak tangga, dia mulai naik ke atas sana secara perlahan. Rihanna menatap sosok laki-laki itu untuk beberapa waktu, sejenak dia menghela pelan nafasnya. Mandilah, ini sudah cukup sore. Mamanya bicara cepat, mencoba membiarkan Rihanna ikut naik ke lantai atas. Alih-alih mau naik ke atas, Rihanna langsung berkata, "Ngomong-ngomong Kak Elia kemana ma?" Rihanna bertanya cepat ke arah mamanya, berjalan menuju ke arah dapur dan mengambil segelas air minum. Mendengar pertanyaan seperti itu sejenak membuat Mama Rihanna terlihat diam. Kau tahu sayang. Tiba-tiba mamanya menarik pelan lengan putrinya tersebut. Melihat ekspresi mamanya sejenak membuat Rihanna mengerutkan keningnya. Ada apa ma? Tanya Rihanna pelan. Dia tidak paham kenapa ekspresi mamanya terlihat begitu khawatir. Mama pikir hubungan kakakmu dan kakak iparmu tidak baik-baik saja. Mendengar ucapan sang mama jelas saja membuat Rihanna seketika membulatkan bola matanya. Tidak baik-baik saja. Dia pikir apakah karena itu Cooper dengan kurang ajarnya meninggalkan kakaknya di malam pertama dan memilih mendatangi dirinya. Rihanna tidak begitu paham dengan perasaan serta hubungan asmara sang kakaknya, mereka sudah lama tidak bertemu sejak Rihanna memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Terakhir bertemu di liburan tahun baru kemarin. Lalu kemana kakak sekarang?
Rihanna kemudian bertanya lagi kepada mamanya sebab tadi dia belum juga mendapatkan jawabannya. Entahlah, mama pikir laki-laki itu kembali menghubunginya. Mendengar kata laki-laki seketika membuat Rihanna menaikkan ujung alisnya. Ya. Alih-alih menjawab mamanya lebih memilih menghembuskan nafas kasar, kemudian wanita tua itu langsung berjalan naik ke tangga tanpa banyak bicara. Tunggu dulu, maksudnya bagaimana? Laki-laki mana lagi?